pagernya agak kuatan dikit ini mah. Hah? Pagernya agak kuatan dikit ini. Ya. Tapi bodoh, mental kita lebih kuat daripada pagar. Ya. Mental kita udah lebih kuat daripada pagar. Bodoh amat. Ini produksi masih jalan dengan orang-orang baru, dengan rekrutmen baru. Ya. Terus pengiriman juga masih jalan. Nah, ini kita biar kagak jalan di sini. Iya. Nah. Iya, udah. Sentuh dikit bisa kali. Sentuh dikit nih, sentuh dikit. Bisa. Jangan dirobohin, jangan. Hah? Dipegang, coba dipegang. Ya, terus. Oh. Ya. Hari ini kita nunjukin, hari ini kita bahwa investor berasal dari Malaysia melakukan pelanggaran, melakukan PHK tanpa alasan yang jelas. PHK secara sepihak terhadap pekerja tanpa alasan yang jelas, kawan-kawan sekalian. Dan hari ini tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 kita menunjukkan perlawanan kita terhadap mereka. Dan kita tidak mentolerir siapapun yang membela PT Fleksi, kawan-kawan sekalian. Jadi inilah bentuk perlawanan kita. Ini adalah bentuk solidaritas kita, bahwa kita tidak akan rela keluarga kita, teman kita, sahabat kita disakiti, di PHK dengan tidak dibayar hak-hak yang harusnya diterima, termasuk di dalamnya tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya yang harusnya dibayarkan sebelum hari raya, sampai dengan saat ini nasibnya belum jelas. Kita ke kanan. Tidak boleh ada yang diberlakukan secara sewenang-wenang. Tidak boleh ada yang dilakukan semena-mena. Tidak boleh ada yang dilanggar haknya. Dan kita juga menyuarakan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, bahwa inilah bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh investor Malaysia. Terlepas pakai kuasa hukum, terlepas pakai siapapun, ini adalah kelakuan dari investor Malaysia. Ya, enak aja mau ngejajah Indonesia, enak aja mau ngejajah rakyat, mau memperlakukan secara sewenang-wenang. Tidak boleh begitu. Hah? Sialan emang. Manajemen sialan. Di mana lu? Tuh, sapi aja mau solidaritas tuh, ya kan? Sapi. Kalau kata orang Bekasi mah sampi. Sampi mau solidaritas. Kita Republik Indonesia itu adalah rakyat yang merdeka. Kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Ya. Dijamin oleh undang-undang. Bukan kita asal-asalan ngomong. Pembentukan serikat pekerja itu juga dijamin oleh undang-undang. Kita tidak bisa terima dengan hal ini. Kita, keluarga kita, rakyat Indonesia diperlakukan secara sewenang-wenang. Diputus. Ya. PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang, PHK yang dilakukan secara sepihak. Investor dari Malaysia, katanya investor dari Malaysia. Bodoh amat gua. Justru ini yang makin gua nggak terima. Justru ini yang makin kita nggak terima. Ya. Pekerja Indonesia, rakyat Indonesia diperlakukan secara sewenang-wenang. PHK dilakukan tanpa alasan yang jelas. 44 orang bekerja, bukan 1-2 orang. Di dalamnya semua buruh serikat pekerja ada di dalamnya. Pak, serikat pekerja, pekerja mendirikan serikat pekerja, membentuk serikat pekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang serikat pekerja, dilindungi oleh undang-undang. Ada aturannya, bukan sembarangan. Undang-Undang 21 2000 masih berlaku di Republik Indonesia. Enak aja dilanggar sedemikian rupa, diakal-akalin. PHK-nya alasannya apa coba? PHK-nya alasannya apa coba?
44 orang di PHK. Mereka ada bekerja sampai dengan 12 tahun dengan hubungan kerja yang tidak jelas. Disiasati administrasi pembaharuan kontrak. Teman-teman terima diberlakukan itu bertahun-tahun. Teman-teman masih tetap bekerja diperlakukan seperti itu. Tapi kemudian dengan membentuk serikat pekerja, teman-teman menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawabnya sebagai pengurus serikat pekerja, malah di PHK semuanya. Rekrut karyawan baru. Ini apa coba? Rakyat Indonesia diperlakukan begitu sama investor dari Malaysia. Buset dah. Ini kalau masih terima kebangetan orang Indonesia itu. Hah? Ini Indonesia, ini BUMN-nya Malaysia. Ada afiliasinya ke situ. Kan kebangetan. Ini berarti Malaysia yang akan jajah Indonesia. Ya benar. Yang mau jajah Indonesia, yang mau jajah rakyat Indonesia. Yang dijajah itu mayoritas pribumi Kabupaten Bekasi. Buset dah, kebangetan banget. Lu usaha di Indonesia, lu usaha di Kabupaten Bekasi. Orang Kabupaten Bekasinya mau disingkirin, masih ada yang ngebelain. Buset dah. Buset, iya itu, bener. Sial yang kalah emang. Kawanan kita bentuk solidaritas untuk bekerja PT Fleksi. Dia keluarga baru kita, keluarga besar SPKPSPSI Kabupaten dan Kota Bekasi. Hah? Diperlakukan begitu. Kan kebangetan. Bentuk serikat pekerja dilindungi oleh undang-undang 21/2000. Ini ntar baru sama-sama baca lagi itu di pasal 28. Hah? Menghalang-halangi melakukan pemberangusan serikat pekerja itu tindak pidana kejahatan. Itu bunyi dari pasal 28 Undang-Undang 21/2000. Masih berlaku sampai dengan saat ini. Hah? Ini manajemen Fleksi kebangetan. Ada 12 tahun pekerja kontrak sampai dengan saat ini hubungan kerjanya udah jelas. Diakal-akalin. Ini kalau mau ada pembaharuan dicegah datanya doang, orangnya masih bekerja, datanya diganti sama orang lain. Ini Fleksi kelakuannya. Bertahun-tahun dia melakukan itu. Terus kemudian membentuk serikat pekerja dengan dalih ada celah, terus kemudian 44 orang PHK. Termasuk di dalamnya adalah seluruh pengurus serikat pekerja. Miris saya melihatnya. Ini kita mau dijajah baik, Emang kagak kenyang Indonesia katanya dijajah ratusan tahun oleh negara luar. Hah? Kita mau diadu domba. Hah? Kita masih ikhlas dijajah oleh negara lain. Investornya dari luar negeri. Hah? Manajemennya orang-orang Indonesia. Itu udah pasti. Jadi pembelanya orang-orang Indonesia. PT Fleksi Komponen perusahaan Malaysia ya, yang seharusnya menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, tapi malah menginjak-injak hukum kita, kawan-kawan. Sekaligus kita mengingatkan bahwa hari ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, bahwa kita melakukan perlawanan, kita menunjukkan Ini Pak. kita ada Anjing panas nih, panas berat anjing. Sumpah untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran, bener nggak? Membela yang benar.
Bener nggak? Bukan membela yang bayar. Nah kira-kira kuasa hukum ini bela yang mana nih? Ini kuasa hukum gini emang kalau bisa pulang antar kita ikutin nih. Woi perusahaan, kuasa hukum mana kuasa hukum? Jangan duit mulu dihitungin itu. Kalau kita tidak melawan apa yang terjadi saat ini, maka sangat memungkinkan ini juga bisa terjadi di perusahaan kita. Bisa terjadi di PT Hankook, bisa terjadi di PT Enoka, bisa. Tapi boro-boro dia mikirin kesejahteraan pekerja, pekerja yang selama ini berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Ini sudah betul-betul sangat menginjak-injak harkat, martabat, dan kehormatan